Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Sakina dengan NIM 22202022176 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang periode filsafat klasik. Kebudayaan Yunani klasik hingga kini dipercaya sebagai nenek moyang peradaban barat. Pada dasarnya, era ini para filsuf mencari induk yang dianggap asal dari sesuatu. Era klasik kajian para filsuf terfokus pada kosmosentris, asal-usul terjadinya alam. Yunani klasik sendiri berperiode yang berlangsung pada 200 tahun di dalam sejarah Yunani. Selama periode ini banyak sekali wilayah-wilayah Yunani yang jatuh ke tangan dan kekuasaan Persia, tetapi kemudian wilayah-wilayah Yunani merdeka kembali. Yunani klasik sangat berpengaruh dan berperan penting terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban dunia barat. Filsafat Yunani klasik merupakan suatu awal dari permulaan pemikiran-pemikiran filsafat atau pembahasan masalah filsafat secara spekulatif nasional dan tidak irasional dogmatis dimulai pada masa Yunani klasik. Filsafat Yunani klasik juga merupakan ilustrasi atau gambaran dari satu pemikiran dan pembahasan masalah filsafat secara sistematis dan lengkap dan berlaku sampai sekarang. Kemudian ada filsafat alam, dari bahasa Latin filosofia naturalis, adalah istilah yang melekat pada pengkajian alam dan semesta fisika yang pernah dominan sebelum perkembangan ilmu pengetahuan modern. Filsafat alam sendiri dipandang sebagai pendahulu ilmu alam, misalnya ilmu fisika. Kemudian ada Thales, seorang filsuf yang mengawali filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara pikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama. Oleh karena itu, dijuluki bapak filsafat karena menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan dengan rasio manusia. Kemudian ada Anaximenes, seorang filsuf dari kota Miletos. Ia disebut dalam tradisi filsafat barat bersama Thales dan Anaximandros sebagai anggota mazhab Miletos. Anaximenes berbicara tentang filsafat alam, yaitu apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu, dan berkeyakinan bahwa asal dunia adalah udara, sebab udaralah yang meliputi segala alam, dan udara juga yang menjadi dasar hidup bagi manusia yang sangat diperlukan untuk bernafas. Baginya, jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer, dan udara jika dipadatkan akan menjadi air, jika dipadatkan lagi akan menjadi tanah, dan akhirnya menjadi batu. Anaximandros, seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Juga dikatakan orang pertama yang membuat peta bumi. Mengkritik pandangan Thales mengenai air adalah sumber dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan sumber dari segala sesuatu, maka seharusnya air termasuk di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya air dan api saling berlawanan sehingga air bukan zat yang ada di dalam segala sesuatu. Kemudian ada Socrates yang mengajarkan agar manusia dapat membedakan hal-hal yang benar atau salah dan adil atau tidak adil. Mengemukakan pendapatnya bahwa pengetahuan dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Bagi Socrates, pengetahuan paling berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Kemudian ada Plato. Plato telah maju selangkah dalam pemikirannya. Socrates baru sampai pada pemikiran tentang suatu yang umum dan merupakan hakikat suatu realitas. Tetapi Plato telah mengembangkan dengan pemikiran bahwa hakikat suatu realitas itu bukan yang umum, tetapi yang mempunyai kenyataan yang terpisah dari sesuatu yang berada secara konkret, yaitu ide. Dunia ide inilah yang hanya dapat dipikirkan dan diketahui oleh akal. Kemudian ada Helenisme, diambil dari kata Yunani yaitu Hellas. Helenisme adalah gerakan atau corak kebudayaan Yunani yang berkembang pada saat itu, yaitu semasa setelah meninggalnya Kaisar Iskandar Agung sampai munculnya Kekaisaran Romawi. Kebudayaan Helenisme berpusat di 3 kota besar, yaitu Athena, Alexandria, dan Antioquia. Di tempat-tempat tersebut, pengaruh Helenisme sangat signifikan sehingga melahirkan beberapa corak pemikiran filsafat yang menonjol pada masa tersebut. Kemudian ada Aristoteles, adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Iskandar Agung.
Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Semasa hidupnya, ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 persoalan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Analisis mengenai filsafat dilakukannya menggunakan silogisme. Pemikiran Aristoteles mengenai logika yang memanfaatkan metode deduktif dijadikan sebagai dasar dalam logika formal. Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditujukan untuk mendukung kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.